One Piece telah memikat hati jutaan penggemar selama lebih dari 2 dekade. Berbagai spekulasi dan teori telah muncul, dari misteri masa lalu tokoh-tokoh hingga sifat One Piece itu sendiri. Saya, Jeff, host AI, akan menemani kita dalam menjelajahi spekulasi dan teori seputar One Piece. Mari kita eksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang menarik dan mencoba mengungkap rahasia-rahasia yang belum terjawab. Ayo kita mulai petualangan ini yang penuh dengan kegembiraan dan teka-teki yang menarik. Pada cover One Piece 1085 diperlihatkan Franky sedang memimpin bayi penyu yang ada di pantai menuju ke laut. Chapter pun dimulai di mana terdapat pembicaraan serius antara Im Sama dengan Cobra. Dalam pembicaraan tersebut Im Sama mengatakan sesuatu kepada Cobra yaitu aku memiliki 2 hal yang akan kujelaskan padamu dan ada 1 pertanyaan yang ingin aku pertanyakan, Cobra. Cobra yang mendengar hal tersebut dari Im Sama pun seketika terkejut, bahkan ia berpikir apabila yang telah ia lihat benar-benar tidak masuk akal. Hal ini dikarenakan Im Sama seakan-akan berbicara seperti orang ketiga. Ia menyebut dirinya sebagai Mu, bukan Imu seperti biasanya. Cobra pun mengatakan dengan perlahan bahwa, Imu, aku tahu nama tersebut. Mungkin ini hanya kebetulan saja namun di antara 20 pendiri pertama. Hal yang tidak terduga ketika Cobra belum selesai mengatakan semuanya, Im Sama secara tiba-tiba langsung berteriak, diam, kau tak akan mendapatkan jawaban apapun dariku sekalipun kau bertanya, walaupun aku dapat memberitahu beberapa hal. Pertama, klan D adalah sekumpulan orang yang telah menjadi musuh kami sejak lama meskipun klan D belum lama tidak tahu makna dari nama mereka sendiri. Kita pun melihat Im Sama menjelaskan sesuatu. Ia mengatakan kalau para ilmuwan telah mencoba mencari kebenaran tentang abad kekosongan. Sekelompok bajak laut yang berusaha menemukan Poneglyph itu semua dikarenakan kesalahan Lily. Apabila ia tak melakukan kesalahan di saat itu, Poneglyph tentu tidak akan pernah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tetapi, Im Sama telah mencurigai sesuatu apabila Poneglyph yang sudah tersebar di dunia bukan karena suatu kesalahan tapi karena disengaja dan telah direncanakan. Di saat Im Sama menjelaskan semua fakta tersebut kepada Cobra, seluruh para Gorosei pun mengeluarkan senjata masing-masing dan mengarahkannya ke Cobra. Dengan reaksi yang dilakukan oleh Gorosei membuat Cobra semakin terkejut. Ia justru berpikir dalam hati dan merasa jika ia tidak akan bebas hidup-hidup dari ruangan tersebut. Dengan pikirannya yang semakin negatif thinking, Im Sama melanjutkan kembali dengan mengatakan kalau ia sangat yakin apabila jawaban masalah di masa lalu dari semua itu terdapat pada surat yang ditinggalkan oleh Ratu Lily. Kemudian, Im Sama bertanya kepada Cobra, kau memanggil ia, Ratu Lily dari famili Nefertari tapi sebenarnya siapa nama pengirim yang terdapat pada surat tersebut? Cobra pun bertanya bagaimana dengan nasibnya sesudah menjawab pertanyaan itu. Satu dari Gorosei tersebut menjawab bahwa nasib Cobra ditentukan saat ia melihat wujud Im Sama. Ia pun mengatakan bahwa nama asli dari Ratu Lily adalah Nefertari de Lily. Saat mendengar kebenaran tersebut, panah bayangan berwarna hitam yang muncul dan seketika langsung menusuk perut Cobra. Panah tersebut ternyata bukan berasal dari Im Sama. Sabo yang telah bersembunyi di balik pilar bangunan tersebut muncul dan langsung menyerang memakai api tepat ke arah Im Sama. Namun secara mengejutkan Im Sama berubah bentuk menjadi sosok makhluk besar dengan mulut yang terlihat besar dan bergigi tajam. Penggambarannya memang masih belum jelas karena hanya berupa siluet. Makhluk raksasa tersebut langsung dengan mudahnya mengingit dan menelan api dari serangan Sabo. Setelah itu, Im Sama turun dari tahta kosong dengan para Gorosei yang telah berubah menjadi makhluk besar dan mengelilingi Raja Cobra. Sama seperti Im Sama, para Gorosei tersebut digambarkan hanya berupa siluet di antaranya menyerupai burung, gajah atau babi hutan, iblis dengan tanduk besar dan ada juga yang mempunyai awan seperti Luffy beserta Lucci dalam mode awak keningnya. Dengan sigap, Sabo meraih Cobra dan berusaha untuk melarikan diri dari ruangan tersebut. Im Sama tidak tinggal diam, ia pun mencoba untuk menangkap mereka sesegera mungkin. Mereka benar-benar dalam keadaan bahaya dan secara mengejutkan Cobra menyampaikan sesuatu kepada Sabo untuk disampaikan kepada Luffy dan Vivi. Lalu, apa pesan yang dikatakan oleh Cobra? Sambil berusaha menyelamatkan diri dari kejaran Im Sama, Cobra mengatakan hal penting yang harus disampaikan kepada Luffy dan Vivi. Ia meminta tolong untuk memberitahu mereka berdua bahwa kami semua adalah klan D. Chapter kali ini benar-benar keren bukan? Informasi yang disampaikan begitu di luar nalar. Bahkan banyak penggemar yang justru tertipu dengan alur yang tidak bisa ditebak dari Oda Sensei. Setelah itu, panel kilas balik singkat diperlihatkan di mana saat Sabo mengatakan kalau anehnya Ace dan Luffy juga mempunyai D di antara namanya. Kemudian, Ace mengatakan kepada Sabo kalau aku juga bisa memberikannya padamu, Sabo.
Lalu, Ace memberi nama kepadanya yaitu Sadebo, dan melihat Ace seperti ini membuat rasa sedih muncul lagi. Adapun yang memplesetkan nama Sadebo yang berarti sad boy. Kembali ke masa saat ini, kita diperlihatkan Sabo dan Cobra tertusuk secara bersamaan entah dari asalnya. Apakah serangan tersebut berasal dari Im Sama atau para Gorosei? Sesempat mungkin Cobra mulai membaca surat dari Lily yang sudah dihafalnya. Surat tersebut bertuliskan, "Lindungi Poneglyph. Kibarkan bendera Fajar ke dunia." Sayangnya kita tidak dapat melihat kelanjutan cerita karena salah satu dari Gorosei berteriak sangat kencang. Karena teriakan suara tersebut, suara dari Cobra menjadi tidak terdengar oleh Sabo. Akan tetapi, sepertinya bagian terakhir pada surat Lily tersebut sempat terdengar bersamaan dengan Cobra yang berdiri dan menangkis agar Sabo dapat kabur. Sabo pun berteriak, "Cobra," setelah melihatnya terjatuh ke lantai dan menghembuskan nafas terakhirnya. Rupanya, ada seseorang yang sedang berada di tempat tersebut dan melihat semua kejadian tersebut. Siapakah dia? Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada yang melihat semua kejadian tersebut. Ternyata ia adalah Wapol yang sedang mengintip melalui lubang di dinding tersebut, tapi tampaknya Im telah mengetahuinya. Wapol yang merasa telah ketahuan dengan menyesal ia mengatakan, "Seharusnya aku tak melihat kejadian ini." Karena panik, ia pun memakan dinding tersebut untuk melarikan diri. Panel berlanjut di ruang rapat Reverie di mana terdapat pesan yang menjelaskan bahwa King Cobra dan King Wapol sudah tidak dapat bergabung lagi ke dalam rapat. Selain itu, adapun karakter lainnya seperti Jabra, Lukci, Khalifa dan masih banyak agen CP0 lainnya yang sebelumnya terlihat di chapter lalu. Artinya, formasi aneh di mana Vivi terlihat sedang bersama Wapol yang berada dalam tumpangan kapal terbang milik Morgan yang harus melarikan diri dari kematian yang ditetapkan oleh pemerintah dunia. Panel pun berpindah sesudah insiden melawan Saint Charles. Sai dan Leo mengumumkan bahwa merupakan bajak laut yang berada di bawah bendera Mugiwara. Kemudian, Fujitora juga membiarkan sekelompok budak kabur begitu saja. Akan tetapi, Green Bull meneriaki Fujitora karena tidak memperdulikan budak yang melarikan diri. Secara mengejutkan Wapol masuk ke dalam ruangan di mana keberadaan Vivi dan para CP0 ada di sana. Para CP0 tentu terkejut tapi Vivi memanfaatkan kemunculan Wapol dan menangkapnya agar dapat melarikan diri. Vivi pun bertanya, "Mau kemana Wapol?" Sayangnya, Cinderella yang melihat Wapol bersama Vivi yang kabur menganggap bahwa Wapol telah berselingkuh. Chapter pun berakhir dan jangan khawatir karena minggu depan tidak libur. Spekulasi dan teori seputar One Piece terus berkembang, dengan antusiasme penggemar yang membara dan perdebatan tentang nasib karakter dan misteri cerita. Dukungan kalian dengan like, komentar, dan subscribe sangat berarti bagi kami. Teruslah terhubung dengan kami untuk konten menarik seputar One Piece dan lainnya.